Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 1 Mei 2022, hari Minggu Paskah yang ketiga. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 21, ayat 15 sampai dengan ayat 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil Yohanes hari ini, bagian pertama, Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14, yang tidak saya perdengarkan, mengisahkan bagaimana para murid Yesus kembali kepada kehidupan semula sebagai nelayan. Yang jelas suasananya seolah-olah para murid sudah melupakan kejadian tentang wafat dan kebangkitan gurunya. Sedang dalam warta Injil bagian yang kedua yang tadi kita dengar bersama, memuat kisah Yesus yang menugasi Petrus untuk mengurusi domba-domba miliknya. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19, yakni agar Petrus terus memelihara domba-domba dengan memberi makan domba-domba itu. Saudara-saudari yang terkasih, yang diminta Yesus kepada Petrus bukanlah menjadi gembala, melainkan permintaan agar menjamin domba-domba itu tetap terpelihara. Sedangkan gembala dari domba-domba itu adalah Yesus sendiri. Dialah sang gembala baik. Seperti kita ketahui dikatakan dalam Injil bahwa lawan gembala baik bukan gembala jahat, melainkan orang upahan yang akan lari bila ada bahaya. Saudara-saudari yang terkasih, gembala yang baik itu kini mencarikan orang yang mengurusi domba-dombanya, karena ia sendiri berhalangan, yakni antara lain karena ia pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat di atas sana bagi semua. Maka orang yang diminta mengurusi ini ditanya apakah betul-betul mengasihiku lebih dari orang-orang itu. Mengasihi di sini maksudnya setia atau loyal. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Yesus kepada Petrus sampai 3 kali, berarti ini amat resmi dan sehubungan dengan tugas istimewa yang akan diberikan oleh Yesus. Menilik konteksnya, yang dimaksud orang-orang itu tentunya orang-orang yang tak berloyalitas seperti halnya orang upahan.
jadi bukan para murid lain. Petrus dan orang-orang seperti dia justru diminta mengurusi domba-domba Yesus dan bukan dijadikan pemilik baru. Saudara-saudari yang terkasih, seandainya Yesus mengalihkan kepemilikan, pembicaraannya mengenai dirinya sebagai gembala baik akan kehilangan integritas. Siapa Petrus itu sekarang bukan pokok yang harus disorot. Yang sebaiknya diresapi adalah kegembiraan batin karena sadar Yesus tidak membiarkan domba-dombanya terlantar, tak terurus, dan terancam. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya saya bertanya-tanya diri di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kenapa Tuhan selalu menggambarkan hubungan dirinya dengan umat, maksudnya umat Israel, yakni dengan gambaran hubungan gembala dengan domba-dombanya pada waktu itu. Kenapa harus digambarkan sebagai hubungan gembala dan domba? Yang paling terlihat jelas tentu karena Israel amat dekat dengan kegiatan menggembalakan domba. Itu salah satu kegiatan keseharian mereka di sana. Tapi, apakah hanya itu saja? Saudara-saudari terkasih, ternyata tidak hanya itu saja. Kiranya baik kalau kita melihat dan mau mengerti akan karakteristik dari domba yang menjadi analogi dalam hubungannya dengan kehidupan manusia. Pertama, saking lemah lembutnya itu gembala, dia hampir selalu dipastikan menjadi sasaran empuk hewan lain yang mau memangsa dirinya. Dan domba tidak punya kekuatan apa-apa untuk bisa mempertahankan dirinya atau bahkan untuk melawan hingga menang. Domba akan selalu membutuhkan gembala yang bisa menolongnya. Lalu yang kedua, domba itu selalu berkelompok. Jarang ada domba yang hidupnya sendirian saja, kecuali domba yang tersesat. Lalu yang ketiga, ini yang paling mengejutkan saya. Ternyata salah satu karakteristik paling khas dari domba adalah ketika mereka sakit, mereka tidak akan menunjukkan bahwa dirinya sedang sakit. Kenapa? Karena kalau mereka menunjukkan bahwa saat itu mereka sedang sakit, maka hewan pemangsa yang mengintainya itu akan semakin berani mendekati domba yang sudah lemah lembut ditambah sedang sakit pula. Kiranya domba itu semakin lemah saja. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku," sebagai bukti dari pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Yesus sedang berbicara tentang satu tugas mulia, yaitu menjaga kelangsungan sebuah kehidupan bersama. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, bahwa pemilik dari domba-domba itu tidak lain Tuhan Yesus sendiri. Dan Petrus secara eksplisit, serta rasul-rasul lainnya tentunya, adalah orang yang diserai tugas untuk menjadi alat perpanjangan tangannya untuk menjaga kelangsungan kehidupan bersama para domba. Jadi, Petrus bukan pemilik baru. Lalu apa peran kita dalam kehidupan sekarang ini, saudara-saudari yang terkasih? Apakah kita hanyalah domba-domba dalam tanda petik yang perlu dipelihara kelangsungan hidupnya? Atau kita juga bisa berperan sebagai gembala bagi kawanan domba lain? Artinya bahwa kita bisa ikut menjalankan tugas penggembalaan para rasul dan para penggantinya. Tentu dalam hal ini kita bukan pemilik baru, tetapi hanya sebatas mengurusi, memelihara, merawat domba-domba yang ada pada kita. Kita bisa menjalankan tugas sebagai gembala dalam rumah tangga, menjalankan tugas dalam komunitas tertentu, atau memelihara kasih Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Maka marilah saudara-saudara yang terkasih, kita di samping menjadi domba-domba yang lemah lembut dan suka berkomunitas, berkumpul hidup bersama karena seiman akan Yesus Kristus, kita juga hendaknya mau dan memosisikan diri sebagai gembala-gembala kecil di tengah kawanan domba atau sesama kita.
untuk saling menjaga dan memelihara kehidupan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala kami bersyukur karena Engkau tetap mau memberi, memelihara, dan merawat hidup kami sebagai domba-domba-Mu. Di dalam dan melalui gereja-Mu yang kudus, terutama melalui para pelayan gereja, Engkau meneruskan penggembalaanmu. Karena kasih-Mu, semoga kami semua akhirnya menemukan kelegaan padang rumput yang hijau, sukacita keselamatan yang sejati. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.